Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan, teristimewa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Untuk itu mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu buat berkat-Mu, anugerah-Mu yang kami boleh nikmati sampai dengan saat ini Tuhan. Biarlah waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami ini boleh kami gunakan Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan Engkau, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat mencoba mengganggu ibadah kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Engkau ya yang kami sembah dan kami puji. Mari sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Kau yang kami tinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu Tuhan. Haleluya, oh, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka, oh, buatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersorak, dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Amin. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Amin. Sama-sama katakan, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya.
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya itulah yang memimpinku, amin. Terima kasih Tuhan. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus mengajarkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu,
setiap waktu. Oh, besar setiamu ya Tuhan. Oh, agunglah karyamu, agunglah karyamu, Yesus, Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Biarlah namamu terus dipermuliakan. Mari sambil mengangkat tangan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah namamu Tuhan. Amin. Dan ajak jalanmu, pimpin kami Tuhan. Oh, di setiap waktu, besar setiamu. Oh, haleluya Yesus. Agunglah karyamu, agunglah karyamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berada lagi di ibadah pendalaman Alkitab. Kami percaya seizin Engkau kami beroleh berkat daripada Tuhan. Hari ini biarlah setiap kata firman kami boleh terima dengan hati yang benar-benar menerimanya dengan baik. Sehingga kami boleh melaksanakan, boleh melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami sekalian. Urapi hamba-Mu ini, kuduskan agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam buat kita sekalian. Hari ini adalah hari anugerah di mana kita boleh lagi mendengar firman Allah melalui ibadah pendalaman Alkitab. Sungguh anugerah Tuhan, kita berada di hari dekat akhir dari tahun 2022. Kita akan menyongsong tahun 2023 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi bersama Tuhan kita melangkah ke tahun yang baru dengan mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang setiap kali di dalam menyongsong hari lahir Kristus, kita selalu diingatkan bahwa kita tidak kembali ke kandang Bethlehem. Ya, kita harus selalu siap, waspada, hati-hati dengan hidup, karena kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Raja di atas segala raja dan mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan, kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 17 sampai 18. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ya. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, Ya. yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Nah, ada asap, ada api, ada belerang keluar dari mulut kepala kuda-kuda yang seperti kepala singa. Ya. Dan itu membunuh sepertiga daripada penduduk bumi. Wah,
itu satu jumlah yang besar, sepertiga. Ya. Tetapi kalau kita baca ayat 20, yang sisa yang hidup tidak termasuk sepertiga yang mati terbunuh itu, mereka tidak mau bertobat. Nah, kita baca. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu Ya. tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat Ya. dan berhala-berhala dari emas dan perak. Nah, mereka tidak mau bertobat. Sampai satu hari mereka tidak dapat lagi bertobat. Nanti ada dua golongan manusia, yang mau bertobat dan yang tidak dapat bertobat lagi karena tidak mau bertobat. Kita mau berada di golongan mana? Mau memperbaiki hidup, mau bertobat, atau kita tidak mau bertobat? Ya. Saya sangat mengharapkan kita sekalian adalah orang-orang yang bersedia bertobat. Ketika salah, ditegur oleh firman Tuhan, kita mau memperbaiki hidup. Kita mau disucikan, mau hidup benar, mau hidup kudus. Pada pendalaman Alkitab yang lalu, kita sudah dengar tentang api. Api yang keluar dari mulut kepala kuda-kuda yang seperti kepala singa itu. Dan kita sudah dengar tentang pengertian rohani dari api. Api yang diumpamakan seperti lidah. Lidah ini mematikan karena disulut dari neraka. Kita bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. ya, Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, ini lidah. Ini lidah seperti api. Senjata yang dipakai untuk membunuh manusia. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Kita harus berhati-hati dengan lidah. Sebab lidah itu dampaknya membawa manusia bisa sampai kepada maut. Ya. Karena itu kita mau menggunakan lidah kita dengan baik-baik. Tolong dibaca ayat 7 dan ayat 8. Yakobus 3 tadi. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Lidah kita ini susah dijinakkan. Terus? Ia adalah sesuatu yang buas, Ya. yang tak terkuasai, Ya. dan penuh racun yang mematikan. Nah, racun mematikan. Jadi lidah bisa membawa sampai kepada maut. Dan ini dimanfaatkan oleh setan. Karena dia tahu bahwa lidah manusia itu bisa membawa manusia itu ke dalam maut. Ya. Kata Yakobus, lidah seperti api. Jadi senjata yang mematikan. Yang membunuh manusia bukan hanya tubuh. Kalau manusia cuma dibunuh tubuhnya, rohnya belum tentu mereka bisa bunuh jiwanya. Ada banyak orang-orang mati martir, ya seperti Stefanus, ya dan juga rasul-rasul, fisiknya dibunuh.
Tapi jiwa rohnya tidak. Karena mereka bukan orang yang tergolong pada orang berdosa. Mereka menggunakan lidah mereka untuk menyampaikan firman, mengajari umat manusia menjadi saksi. Tetapi wahai orang yang menggunakan lidahnya dengan tidak benar, ini bisa berakhir pada maut. Ya, karena itu kita hati-hati dengan lidah. Kita bisa memuji Tuhan dengan lidah. Tapi dengan lidah yang sama kita bisa apa? Menghancurkan manusia dengan memfitnah, dengan dusta dan macam-macam yang keluar dari mulut kita. Dengan mengutuki, dengan mengata-ngatai, dengan memaki. Lidah memang tidak bertulang. Ada nyanyian dulu mengatakan lidah memang tidak bertulang. Ya. Sebetulnya lidah yang lembut itu ya memberikan satu keteguhan keyakinan. Kalau kata-kata yang keluar dari lidah itu membangun, memuji kepada Tuhan, menyiarkan firman Tuhan. Makanya jangan salah gunakan lidah. Hati-hati dengan lidah. Dengan apa orang berdusta? Lidah. Lidah dusta kekejian bagi Tuhan, kata Amsal. Lidah yang dusta Allah benci. Karena iblis adalah pendusta. Bahkan iblis itu digelar sebagai bapaknya pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. ya, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, ya, dan tidak hidup dalam kebenaran, ya. sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, terus Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. ya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas maunya dia. Ya, iblis memang dari dulu tidak ada kebenaran. Lanjut dibaca. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, iblis itu pendusta, bapak segala dusta. Lah kalau orang Kristen suka berdusta, mencintai dusta, berarti dia anaknya daripada iblis, bapak segala dusta. Lidah dusta tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi banyak orang melakukan dusta. Dianggap dusta itu dosa kecil. Cuma dusta sedikit, dusta putih. Tidak ada dusta putih, dusta hitam. Pokoknya dusta adalah dusta, dosa. Dosa kecil. Ya kecil lama-lama jadi apa? Jadi besar. Hindari sedapat-dapatnya untuk berdusta. Ya, sebab orang yang berdusta itu tidak bicara tentang kebenaran dan tidak ada kebenaran dalam dirinya seperti iblis itu. Bapaknya segala dusta, tidak ada kebenaran. Ya. Tapi itulah yang dilakukan manusia pada umumnya. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Ya, bahkan tidak kurang banyak juga pelayan Tuhan berdusta. Bukannya menyampaikan kebenaran, tapi dusta. Ya. Yeremia 9 ayat 3 sampai ayat 5. Mari perhatikan firman Tuhan. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Ya. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Jangan lenturkan lidah seperti busur untuk bicara dusta. Lanjut. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Ya.
tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Ya, Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, ya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. ya, Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, ya, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. ya, Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. ya. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Ya, jangan membiasakan lidah berkata dusta. Begitu keceplos keluar dusta, aduh Tuhan, so salah saya, ampuni saya. Jangan membiasakan lidah untuk berdusta. Terus, Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. nah, melakukan salah, malas bertobat. Karena malas bertobat, nanti tidak bisa bertobat lagi. Itu orang-orang yang sepertiga sudah mati, 2/3 yang masih hidup ini, itu tidak bertobat. Awalnya malas bertobat, akhirnya tidak mau bertobat, tidak mau mengakui salah. Hati-hati. Ini senjata yang menghanguskan, mematikan, bahkan membawa ke maut. Lidah ini yang seperti api yang disulut dari neraka. Seringkali kita tidak menganggap berbahaya lidah ini, ucapan kita. Ya. Itu racun yang mematikan. Tadi Yakobus pasal 3 ayat 8 mengatakan seperti racun yang mematikan. Orang bisa saling membunuh karena lidah dari orang yang mengadu domba. Bisa terjadi satu pertengkaran yang besar karena lidah orang yang membawa kedua orang itu menjadi pertengkaran. Fitnah. Lidah. Ya. Kita baca di Yakobus 3 perikopnya. Saudara perhatikan soal lidah ini yang diumpamakan senjata yang mematikan seperti api. Dosa karena lidah. Nah, dosa karena lidah. Dosa karena lidah. Upah dosa adalah maut. Upahnya dosa apa? Maut. Jadi berarti lidah itu bisa membawa kepada maut. Ini senjata mematikan, bukan hanya tubuh. Kalau tubuhnya saja dimatikan, dibunuh misalnya para rasul yang dibunuh, ya, martir-martir, itu tubuhnya dibunuh, tapi nyawa, rohnya tidak bisa dibunuh. Dan iblis tahu, ya, bahwa kalau orang bisa bersalah berdosa dengan lidahnya, maka dia akan bisa menuju kepada maut, mati. Ini senjata yang mematikan. Ya, upah dosa, maut. Dosa karena lidah. Jangan meremehkan dosa karena lidah. Ya, seringkali kita anggap itu, tidak usahlah, itu dosa-dosa kecil, tidak ada apa-apanya. Padahal itu berbahaya, saudara. Berbahaya. Ya. Nah, supaya lidah kita ini menjadi berkat, lidah kita ini membawa kepada kehidupan, maka hati kita, hidup kita harus penuh firman. Kalau hati ini penuh firman, yang keluar apa? Firman. Kalau hati ini penuh dosa, dosa yang keluar. Kalau hati saudara penuh dengan hal yang najis, yang keluar najis. Ya. Perhatikan apa kata Yakobus. Hati-hati. Jangan lidah kita caci maki, kutuk, perkataan sia-sia. Ya, jangan perkataan sia-sia keluar, kutukan, caci maki, fitnahan. Beritakan kebenaran, meluap dari hatimu yang penuh firman.
Puji Tuhan. Pakai lidah ini memuji besarkan Tuhan. Ya. Lidah kita bisa memuridkan. Ya, Yesaya mengatakan, biarlah telingaku dipertajam seperti seorang murid dan berilah aku lidah seorang murid. Lidah seorang murid untuk apa? Memuridkan. Ya, itu perintah Tuhan kepada kita di akhir zaman ini, supaya kita memuridkan dengan lidah kita, sehingga ada banyak murid-murid Tuhan, banyak orang diselamatkan, mulai dari rumah, ya, keluargamu yang belum bertobat, keluargamu yang belum percaya, suamimu, istrimu, anakmu, teman-temanmu. Kemudian di antara orang-orang yang inilah orang Kristen seiman, tapi kita dengar kehidupannya, kita lihat kehidupannya tidak benar. Pergunakan lidah saudara untuk menyaksikan kebenaran. Puji Tuhan, segala waktu nyanyi nyanyian syukur kepada Tuhan. Ini lebih berguna. Lidah itu tidak akan membawa kepada maut. Tapi kalau kita mulai memfitnah, mulai mencaci maki, mulai mengutuk, ya, lidah itu berbahaya. Sekarang saya ingin lompat. Senjata yang kedua yang dipakai untuk membunuh sepertiga penduduk dunia, asap. Baik, asap. Kalau asap ini, mari baca dulu. Asap, Wahyu 9, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Ya. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar. Ya. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya. Asap. Ya. Keluar dari apa? Lubang jurang maut. Asap. Ya. Dikatakan dibuka pintu lubang jurang maut. Naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Ya. Dan matahari, angkasa menjadi gelap oleh asap dari lubang itu. Ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Ya, ini asap. Keluar dari mana? Lubang jurang maut. Siapa yang masuk di dalam lubang jurang maut? Itu malaikat yang berdosa. Manusia yang berdosa nanti dibuang ke dalam jurang maut. Asap itu berbicara tentang dosa. Ya. Asap berkaitan dengan dosa. Kalau pengertian rohaninya. Nanti Babel, dunia ini digambarkan seperti Babel, kota besar itu. Dalam 1 jam dibakar, asap memenuhi bumi. Ada kaitannya asap ini dengan dosa. Dosa-dosa yang bertimbun-timbun, di mana manusia malas bertobat, kemudian tidak mau bertobat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tidak mau bertobat. Tadi kita baca Yeremia itu malas bertobat, sehingga nanti tidak mau bertobat. Malas mengakui salah, malas untuk memperbaiki.
Ini waktu-waktu kita yang ada sekarang menyongsong tahun baru, menyongsong kedatangan Yesus kedua kali di dalam memperingati hari lahir Kristus. Inilah waktu kita introspeksi diri, memperbaiki apa yang salah. Yohanes Pembaptis diutus mempersiapkan jalan Tuhan, berbalik dari dosa. Kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Kalau saudara sudah lama tinggalkan Tuhan, tenggelam di dalam dosa, inilah waktunya di peringatan hari lahir Yesus. Kita mendengarkan suara firman, persiapkan jalan bagi Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Tinggalkan dosa. Kalau tidak mau dihukum. Dan nanti dari hukuman dosa itu akan keluar asap membumbung tinggi. Itu kota Sodom dan kota Gomora. Ketika dibakar sama dengan Babel itu asap memenuhi. Baca ya. Wahyu 18 ayat 9 dan ayat 10. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Nah, asap api membakar kota Babel, kota besar itu. Asap. Kenapa? Karena dosanya bertimbun-timbun. Dosa ditambah dosa, dosa ditambah dosa, dan tidak pernah mau bertobat. Sampai Tuhan menghukum 1 jam selesai, asapnya luar biasa. Jadi kalau kita dengar bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh sepertiga penduduk bumi itu salah satunya asap ini. Kalau kita tidak mau melihat asap di dalam kehidupan kita, jangan berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, jangan malas bertobat. Ini waktunya kita ini memperbaiki, berbalik pada Tuhan. Kejadian 19 ayat 27 dan 28. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, Ya, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, ya, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ya. maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Nah, itu apa? Sodom dan Gomora, dosa-dosa sodomi. Ini marak sekarang. Tidak mandang bulu. Bukan hanya orang dunia, hamba Tuhan bisa kena. Ya, itu kita harus berada sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan dalam doa, keintiman dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Aktivitas kita di dalam pekerjaan rohani baik, penting untuk dilakukan. Tapi sebaliknya kita juga harus berhati-hati dengan dosa. Dosanya Sodom, ya, dosanya Gomora. Ini hari-hari ini. Nah, ada yang kebal dari dosa. Kecuali kita selalu punya takut akan Tuhan. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita punya hubungan dalam doa. Selalu saya katakan kita, para pelayan Tuhan, harus ada kehidupan doa. Mulai dengan doa. Justru kita makin rajin dalam pelayanan, makin harus hidup dalam doa.
Ini nomor satu sebelum kita melayani. Doa. Punya kehidupan doa. Berapa lama saudara diberi satu hari berapa jam? Saya mau menyaksikan 1 tahun sesudah saya lahir baru. 1 tahun sesudah lahir baru. Saya mengembalikan milik Tuhan. Itu pertama kali. Saya sangat ingat betul. Saya menyerahkan. Di gereja kami ada kotak. Saya lihat ada kotak. Nah, itu bukan menagih. Tidak boleh menagih perpuluhan. Tidak boleh pendeta tagih. Bayar ya. Kalau tidak bayar kutuk kena. Tidak boleh. Atau pendeta mau berangkat dulu ke luar negeri. Ya bayar dulu perpuluhanmu 3 bulan ya, tidak apa-apa. Tidak boleh. Kalau ada peti persembahan di depan di gereja, itu bukan nagih. Zaman Yesus pun ada peti persembahan, ada peti derma. Dan mata Tuhan mengawasi. Ternyata ada janda, cuma 2 peser kasih masuk juga. Ada, tidak salah. Tapi yang tidak boleh dilakukan, ayo bayar persepuluhan. Ini bulan kamu belum bayar ya. Tidak boleh saudara. Siapa bilang bisa menagih? Pendeta bisa tagih. Adalah. Pendeta ngajarkan supaya umat Tuhan menjalankan perintah Tuhan. Salah satu dari sekian banyak perintah Tuhan di Alkitab itu mengembalikan milik Tuhan. Itu ujian kita. Apakah kita ini serakah? Apakah kita ini cinta uang? Atau kita mau mengembalikan cinta kepada Allah? Cuma 1 bagian dari 10. Masih ada 9 untuk kita. Kok ini pun yang kita tidak mau berikan? Sudah punya 9 masih mau yang 1. Ini ketamakan. Jadi ajar Tuhan jangan tamak. Jangan serakah. Itu sebabnya kita belajar mengembalikan. Dan itu menyenangkan hati Allah. Kata Maliaki 3. Jadi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya untuk pertama kali mengembalikan milik Tuhan. Langsung ke tangan hamba Tuhan. Saya tidak kasih masuk di peti. Sekarang jauh lebih mudah. Di masa pandemi ini orang membiasakan diri pakai online, transfer, mobile banking dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang penting ketika kita mau mengembalikan milik Tuhan, Tuhan inilah milikmu saya kembalikan. Dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk memelihara. Dengan doa itu yang saya lakukan sampai hari ini. Nah, setelah itu Tuhan berkata kepada saya, John, kamu bisa mendapatkan uang, keuntungan, kamu bisa kerja, lalu kamu bisa mengembalikan itu. Itu karena aku kasih hidup, aku beri nafas, loh, aku memberi kesehatan. Jadi kamu bisa kerja, kamu bisa mencari nafkah, sehat, ada nafas, ya, baru bisa menghasilkan dan bisa mengembalikan milik Tuhan. Iya ya, betul ya. Lalu berapa jam 1 hari aku beri kepada kamu? Ya, 24 jam Tuhan. 8 jam kamu pakai apa? Tidur. Sisa 16 jam kamu pakai apa? Makan, minum, bersenang-senang, bekerja. Bekerja berapa jam? 8
8 jam. 8 jamnya pakai senang-senang, pakai segala macam. 24 jam. Kalau aku tidak kasih kamu 24 jam itu gimana? Bisa membalikan perpuluhan? Tidak bisa. Tuhan, kalau begitu saya mau mengembalikan persepuluhan dari hidup saya, dari waktuku. 1/10 dari 24 jam. Hitung-hitungnya saya 2,5 jam. Kurang lebih. Ya, orang baru seperti saya berapi-api. Mungkin saya tidak bisa satu kaligus menghabiskan 2,5 jam itu. Karena saya kan orang kerja dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mendapat hikmat. Pagi saya bangun 1 jam. Di hadirat Tuhan. Siang hari sesudah makan istirahat sebentar. Ambil waktu 1 jam. Tidur saja. Ya. Nggak sembahyang kalau tidur terus. Apalagi masih muda waktu itu. Masih muda. Ini belum punya pelayanan, belum dikasih tugas. 1/2 jam saya pakai malam hari. 2,5 jam. Ini belum ada pelayanannya, masih baru bertobat. Sekarang kalau orang melayani para imam-imam, para penyanyi, pemusik, apa kamu ada doa 1 jam, 1 hari? Pakai kekuatan sendiri, pakai pisau sendiri, mana bisa? Doa itu melayani Tuhan langsung, pribadi, mengasihi Tuhan. Bukan melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang melayani pekerjaan Tuhan tidak doa. Hambar. Ya, ini baru bertobat 1 tahun. Ketika saya sudah diberi kepercayaan melayani, pendeta saya bilang, orang yang melayani 3 kali 1 jam, 3 jam, pagi, siang, malam. Karena tenaga kurang, jemaat kurang. Walaupun saya tidak punya talenta nyanyi, ya dipercayakan pimpin pujian. Tidak tahu nyanyi, ya bisa juga. Sekarang pun tidak tahu menyanyi. Puji Tuhan, ya mohon dimaafkan. Ya, kadang saya menyanyi bengkok-bengkok. Ya. Baca Alkitab, melayani. Saya besok orang sakit, doakan orang, bersaksi. Tapi tidak lupa, sembahyang. Ya, harus ada waktu. Nah, kesempatan itu kita pakai untuk apa? Introspeksi diri. Ada dosa tidakkah? Karena kalau kita datang kepada Tuhan ada dosa, tidak mungkin bisa sambung. Tidak ada kontak. Kecuali kita langsung mengakui, Tuhan saya salah, ampuni saya, Tuhan tolong saya. Ya, hadirat Tuhan sangat penting. Pulang kerja capek, langsung apa? Tidur. Capek ya, semua orang capek. Ya. Jadi hati-hati dosa. Dosa bertambah dosa. Makin hari makin besar dosa, bertimbun-timbun. Lalu Tuhan bilang, sekarang Sodom Gomora aku hancurkan. Aku hancurkan nanti Babel dalam tempo 1 jam. Habis asap membumbung.
Jadi kaitannya asap pengertian rohani sini, senjata ini adalah dosa. Hindarkan diri dari dosa. Kalau kita banyak hubungan dengan Tuhan, kita terhindar. Kita belum sempurna, tapi kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus. Itu syaratnya masuk surga. Hidup benar, hidup kudus. Yeremia 9 ayat 6. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Nah, penindasan timbun. Ditimbun lagi tipu dengan tipu, timbun. Tambah lama tambah apa? Tambah banyak, tambah tebal, tambah tinggi. Terus Mereka enggan mengenal Tuhan. mereka tidak mau mengenal Tuhan. Diajari mengenal Tuhan, tidak mau, enggan. Siapalah Tuhan itu? Pokok saya masih bisa hidup. Makanya dosa, seperti tadi saya katakan, ini marak sekarang. Dosanya Sodom, LGBT. Jangan main-main. Itu memang iblis. Itu kepalanya waktu Yesus mati dirembuk. Yang ada bisanya. Tapi kita tidak boleh anggap remeh. Ekornya itu masih kuat, menyabet, kata Wahyu 12, sepertiga bintang-bintang. Sepertiga bintang-bintang. Siapa itu bintang-bintang? Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sepertiga ekornya itu masih bisa menyaring, menjatuhkan. Tidak boleh kita main-main. Oh, setan itu sudah bolakal. Makanya Petrus kasih ingat kita, awas. Iblis itu lawanmu seperti singa, mengaum-ngaum untuk menelan siapa yang bisa ditelan. Hari-hari zaman akhir ini, dosanya manusia seperti Sodom dan Gomora. Seperti nanti Babel yang bertimbun-timbun, tidak mau bertobat sampai sundul langit, sampai sentuh langit itu. Dan Tuhan katakan, sekarang aku menghukum dunia ini. Justru kita yang melayani diincar matanya itu. Memang kepalaku, tapi ekorku awas kamu. Ini setan nih. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh sombong. Makanya perlu doa. Perlu kekuatan dari Tuhan. Ada yang melayani Tuhan. Harus punya waktu doa. Ya. Dikatakan bertimbun-timbun. Ya, tolong baca lagi ayat 6. Yeremia 9 ayat 6. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Tidak mau kenal Tuhan. Enggan mengenal Tuhan, enggan untuk bertobat, malas bertobat. Maka orang yang malas bertobat akan nanti satu waktu tidak bisa bertobat lagi. Terus, Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. ya, Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. ya, Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? sekian. Jadi dosa bertimbun dosa. Karena malas mengakui dosa, malas bertobat, malas tinggalkan dosa. Jangan malas meninggalkan dosa, jangan malas bertobat. Itu himbauan Tuhan kepada kita. Jangan meremehkan dosa. Oh, cuma dosa kecil. Nggak ada dosa kecil dan dosa besar. Curi 1.000 rupiah sama dengan 100.000. Sama. Curi, dosa curi. Orang tidak mau bertobat. Banyak sudah di pengadilan masih tidak mau bertobat.
maka maut. Maut. Ya. Ayat 3 sampai ayat 5. Yeremia 9. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Ya. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Dusta dan bukan kebenaran, nanti itu akan terjadi juga di akhir zaman. Orang menyampaikan dusta, bukan kebenaran. Penyesatan, terjadi penyesatan itu. Dan hari-hari ini penyesatan. Sebelum nanti masa kelaparan, sebelum nanti masa bencana-bencana alam. Nomor 1 Tuhan sebutkan di dalam Matius 24. Awas penyesatan. Nabi palsu banyak. Saudara, kalau tidak punya pemahaman yang baik, dengar firman, tidak tinggal dalam pengajaran yang benar, yang baik. Cuma saudara suka dengar yang enak buat telinga. Ya, ini berbahaya. Lanjut dibaca. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Nah, terus ayat 5. Yang seorang menipu yang lain. Ya. Dan tidak seorang pun berkata benar. Ya. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Nah, terus Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. malas bertobat. Jangan malas bertobat. Bertobat, tinggalkan dosa, jangan malas. Tadi saya sudah katakan, makin kita melayani, makin Tuhan pakai, makin jadi pendeta besar, pelayan besar. Hati-hati. Abangnya yang besar, kepalanya besar. Oh, semua orang puji, semua orang puji, semua orang puji. Lama-lama aja apa? Jatuh. Jatuh dimulai dari apa? Sombong. Loh, Lucifer jatuh apa mulainya? Sombong. Mau jadi seperti Allah. Wih, luar biasa ini. Ya, tapi kalau kita suka datang pada Tuhan, merendah. Tuhan, saya sujud menyembah, gak ada apa-apanya saya. Itu cara menghindarkan kita dari dosa. Karena tidak mungkin kita bisa berhubungan dengan Tuhan, sedikit dosa pun tidak bisa. Dosa di pikiran pun tidak bisa. Dosa di mata pun kita tidak bisa kontak dengan Tuhan kalau tidak diakui. Mari kita memanfaatkan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan ditawarkan kepada kita, istimewa kepada gereja hari-hari ini. Kalau dosa kita disinggung, bertobat. Karena orang yang malas bertobat nanti tidak bisa bertobat, tidak akan bisa bertobat. Ngeri sekali. Ada banyak nabi palsu. Hati-hati ya. Sekarang ini dalam YouTube, aduh, susah dibedakan. Ya, hati-hati ya. Harus ada di pengajaran yang benar, taat, tunduk, patuh, mau dibimbing. Ini dosa membawa maut. Ini dosa yang mematikan. Ya. Bukan hanya tubuh, kalau orang berbuat dosa, ya tidak mau bertobat. Itu bukan hanya nanti suatu waktu tubuhnya mati, sekalian dengan rohnya mati dalam lautan api. Ngeri sekali. Mari kita menggunakan kasih karunia Tuhan tawarkan. Biarlah dalam peringatan hari lahir Yesus, Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Datang kepada Yesus. Biar dosamu merah seperti kermisi, hitamnya seperti arang, jadi putih seperti salju di dalam
celupan darah daripada anak domba Allah. Tidak usah malu-malu mengakui. Ada kasih karunia 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, Ya, supaya kamu jangan berbuat dosa. jangan berbuat dosa. Terus, Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, ya, yaitu Yesus Kristus yang adil. iya, adalah Yesus Kristus yang benar itu. Ada pengantara kita, imam besar yang selalu berdoa untuk kita, bersyafaat, datang kepadanya supaya kita mendapatkan pertolongan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat 10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Ya, namun kita hidup dalam kegelapan, ya. kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jangan hidup dalam kegelapan kalau kita memang ada kontak persekutuan dengan Tuhan. Ya, terus Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, ya. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang Nah, lain. itu kan tidak mungkin orang bisa bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan sesamanya kalau ada dalam kegelapan dosa. Terus, Dan darah Yesus, anaknya itu, nah, menyucikan kita daripada segala dosa. ada darah Yesus yang masih berkuasa, masih bisa hari-hari ini masih. Gunakan kesempatan. Nanti darah Yesus berhenti kuasanya untuk menghapus. Kapan? Ketika Tuhan mengizinkan antikristus menginjak-injak anak Tuhan yang ketinggalan. Waktu itu kamu mau selamat, pakai nyawa sendiri, darah sendiri. Ya, jangan mau ketinggalan. Akui dosa, manfaatkan kasih karunia Tuhan. Jangan tunggu penghukuman. Hati-hati ya. Lanjut berikutnya dengan cepat. Belerang. Ini 3. Api yang berkaitan dengan lidah harus hati-hati. Ya, karena lidah itu mematikan. Ini api, seperti api bisa membakar hutan. Menyebabkan nyawa hilang. Ya, asap tadi. Apa sebabnya? Babel dihukum. Sodom itu karena dosa. Sudah bertimbun-timbun, timbun-timbun, tidak mau diakui, malas bertobat. Jangan malas bertobat. Ya. Terus belerang. Belerang. Ya. Pengertian rohani tentang belerang. Belerang ini lebih dahsyat lagi dari api, dari asap. Ya, belerang. Wahyu 20 ayat 10, kemudian lompat ayat 14 dan 15. Dan iblis yang menyesatkan mereka Ya, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. ya, lautan api dan belerang. Belerang, tempatnya orang yang dihukum selama-lamanya beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang nama orang itu tidak ada di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Baca terus. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Ya, Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. binatang itu antikristus. Nabi palsu yang sekarang berkeliaran merupakan kaki tangan antikris. Hati-hati saudara, nabi palsu. Tuhan bilang apa? Murid-murid tanya, apa tanda kedatanganmu? Tuhan jawab apa? Waspada terhadap penyesatan. Penyesatan mulai berjalan.
Disesatkan, janganlah mau disesatkan. Ada roh penyesat juga sekarang. Orang bilang Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya ini, saya harus ke Amerika. Saya tidak usah kerja, anak saya tidak usah sekolah dan sebagainya, malah saya jual-jual barang. Saya dengar itu. Jual barang, tidak ada gairah kerja. Pokoknya aku sudah mau dibawa ke Amerika, jadi barang dijual. Ada juga orang ditegur sama orang tuanya, dia sadar, dia kembali ke kehidupan normal. Tadinya sudah jual-jual barangnya, sekarang dia pergi beli lagi itu barang-barang yang sudah tidak jadi ke Amerika. Ini roh penyesat. Saudara hati-hati. Kalau bangun tengah malam terus ada suara, ini Tuhan bicara sama saya, belum tentu. Kalau Tuhan bicara kepada kita, ada buktinya, Alkitab. Alkitab itu firman Allah, saya mengalami itu saudara. Ketika saya akan pindah pelayanan saya ke Manado. Saya minta Tuhan beri saya penglihatan. Tuhan bicara sama saya dalam mimpi. Tuhan bilang enggak. Mimpi dan penglihatan belum tentu. Tapi Tuhan bilang, aku akan berbicara kepada kamu melalui Alkitab. Melalui firman. Itu sangat jelas. Tidak mungkin salah. Huruf yang kita baca. Tidak mungkin salah. Hati-hati. Penyesatan roh. Ada juga nabi palsu yang omong-omong. Ya, menyampaikan firman. Ini firman Tuhan, tapi nanti lama-lama diputar kayak setan itu, dia putar. Please. Ya, penyesatan. Ini pengajaran palsu. Ya. Dikatakan binatang dan nabi palsu. Ya. Termasuk antikris itu binatang itu. Ini membawa mereka, ya, membawa dari neraka. Jadi setan kan dari neraka, ya, maksud dari neraka itu ke mana? Ke dunia ini. Apa yang dibawa? Dari neraka, belerang itu. Di mana ada belerang? Hati-hati ya, nabi palsu ya, hati-hati. Nah, Yesus datang ke dunia. Apa yang dia bawa? Barang siapa datang kepadaku dan percaya, ia punya hidup yang kekal. Ini yang Yesus tawarkan, air hidup. Wanita Samaria bilang, berilah aku air hidup itu. Yesus datang dari sorga membawa air hidup supaya kita hidup. Setan, antikris, nabi palsu datang dari neraka, ya, di mana ada belerang, lautan api, itu dibawa ke dunia supaya menyesatkan orang masuk dalam penghukuman belerang di neraka itu. Hati-hati saudara. Matius 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Baca ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu? Ya. Dan tanda kesudahan dunia? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus apa? Jawab Yesus kepada mereka, Ah. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada supaya jangan ada orang menyesatkan. Penyesatan mendahului bencana-bencana yang tertulis di Matius 24. Kelaparan, peperangan dan sebagainya. Tuhan bilang waspada, nomor 1 penyesatan. Kalau saudara sudah ada dalam pengajaran yang benar, tetap tinggal di situ. Jangan melangkah keluar. Jangan berkata, oh ini ada orang bawa berita baru. Uji dulu.
Rasul Paulus berkata, aku khawatir sekali kepada gereja Korintus. Jangan sampai ada penyesatan yang jatuh atas engkau seperti Hawa disesatkan oleh ular itu. Itu kekhawatiran Rasul Paulus, hamba Tuhan yang benar, selalu ada rasa khawatir kepada orang-orang yang dia layani. Penyesatan. Banyak nanti orang disesatkan kata Tuhan dalam ayat 11 Matius 24. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak orang, bukan sedikit. Banyak. Ya. Tidak mau bertobat. Tidak mau jadi baru. Tidak mau jaga lidah. Hati-hati saudara. Ya. Itu jadi kekhawatiran Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 11 tidak usah dibaca. Saudara boleh baca dari ayat 1 sampai selanjutnya. Itu kekhawatiran Rasul Paulus. 2 Korintus 11 dikatakan, aku khawatir kalau ada orang yang disesatkan. Ini PR-nya, baca 2 Korintus 11, baca. Saudara boleh baca. Karena itu saudara, awasi mulut kita, lidah kita ini. Ini senjata mematikan. Jadilah berkat dengan lidah. Larikan diri dari dosa. Ini yang kedua. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, datang kepada Yesus, kasih karunia Tuhan. Sekalipun dosamu seperti kemisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun hitam seperti arang, darah Yesus membasuh. Masih ada kemurahan Tuhan. Ya, manfaatkan waktu. Bertobat, jangan malas untuk bertobat. Jangan malas mengakui gengsi. Gengsi sama siapa? Sama Tuhan. Oh, gengsi sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, berawas-awas pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu pengajaran bikin enak daging ini loh. Dagingnya enak. Makanya banyak orang gatal telinganya di akhir zaman. Gatal. Mau dengar firman, sini, sini, waduh banyak sekali. Gatal. Untuk dengar apa? Sesuai selera. Ini tidak sesuai selera saya, tidak usah didengerin. Ya ini enak-enak. Penyesatan. Banyak motivator sekarang. Pendeta itu juga heran mau jadi motivator. Itu sudah saya katakan beberapa bulan yang lalu. Suka dengar yang enak-enak, enteng-enteng. Kalau bicara dosa harus bertobat, harus tidak. Kembalikan milik Tuhan. Oh jangan. Banyak-banyak berdoa, jangan. Yang enak-enak. Jadi perhatikan ya. Hari-hari ini kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Awasi lidah. Jangan masuk dalam dosa. Ya. Hati-hati pengajaran sesat nabi palsu. Membawa belerang dari lubang juramo itu ke dunia. Tapi kita bersyukur di hari-hari ini. Kita sedang memperingati hari lahirnya Yesus. Ini kasih karunia Tuhan untuk kita. Makanya awasilah mulutku Tuhan. Awasilah lidahku. Tuh, Alkitab berkata begitu. Awasilah mulut, awasilah lidah. Jangan sembarangan menggunakan lidah ini. Ya, seperti api yang mematikan. Ya. Tuh ada Rasul Paulus ngomong sama muridnya ini. Dalam Timotius dikatakan awasi, hati-hati dari mulut kita.
Hati-hati ya. Dikatakan awasilah mulut. Ya. Perbaiki. Ya, jangan sampai kita salah menggunakan mulut kita di akhir zaman ini. Jadilah berkat. Ya, jadilah berkat. Puji Tuhan. Dalam 1 Timotius 4. Ini yang terakhir. Baca ya. Penting ini dibaca. Ayat 15 dan 16. 1 Timotius 4. Ini Rasul Paulus kasih tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Ayo silahkan. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya. Awasilah dirimu sendiri Awasi dirimu. dan awasilah ajaranmu. Awasi apa yang kau ajarkan. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun dalam pengajaran yang benar. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu Ya. dan semua orang yang mendengar engkau. Itu ya. Hati-hati ya. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang saya cintai. Kita saling mendukung. Saling mendoakan. Saling share. Jangan mencaci maki satu dengan lain. Wow. Ya, tak enak didengar. Ya, biarlah manis kau dengar Tuhan. Apa yang kita katakan manis. Jadi tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, Rasul Paulus bilang awasi dirimu, awasi pengajaranmu, bertekun dalam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, hati-hati. Saya tadi katakan tengah malam, dini hari, kau bangun, ada suara berkata, harus diuji dulu. Suara Tuhan pasti ada di Alkitab. Bisa jadi suara rohmu sendiri. Bisa juga jadi suaranya setan yang bicara. Paling baik kita kembali ke Alkitab. Tidak mungkin salah. Isi hatimu dengan firman, sehingga lidahmu memuji Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
kagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, hati-hati setiap waktu. Hati-hati dengan renunganmu, Nyanyian puja hati-hati dengan lidah. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Oh Ramaya Ramaso. Haleluya. Oh Ramaya So. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar manis kau dengar. Dari lidah kami memuji Tuhan. Bukan lidah yang salah, yang menyulut api dari neraka. Biar setiap dosa kami akui. Biarlah setiap kami mengaku. Biar kami setiap kali mengawasi diri kami dan ajaran-ajaran yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu.
dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar. Mari angkat tangannya. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari tadakan tangan dan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Dia memberkati kita berlimpah-limpah. Jadilah berkat bagi banyak kehidupan. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Amin. Sampai di sini pendalaman Alkitab kita hari ini. Kita akan berjumpa di ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.